Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya tetap bersemangat ya untuk belajar. Baiklah, langsung saja. Hari ini kita materinya kaidah bahasa teks deskripsi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin kita mengingat-ingat dulu apa sih teks deskripsi itu agar kalian nanti nggak lupa ya. Lanjut. Yuk kita ingat kembali apa teks deskripsi itu. Nah ini, teks deskripsi adalah teks yang berisi penjelasan, kemudian pemaparan, penggambaran suatu objek, hewan, manusia, tumbuhan, tempat wisata, dan lainnya, dan digambarkan secara jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan, mengalami apa yang dideskripsikan atau dijelaskan. Kalian bisa lebih persingkat lagi pengertian saya ya, soalnya saya ingin kalian itu paham. Jadi silahkan lebih diringkas, pengertian saya terlalu panjang. Lanjut, ayo masih ingatkah struktur teks deskripsi? Kalau yang ini harus hafal ya. Nah, struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi berisi pengenalan umum atau gambaran objek. Yang kedua, deskripsi bagian berisi perincian dan penjelasan objek. Yang ketiga, penutup berisi kesimpulan atau kesan. Lanjut, kaidah bahasa teks deskripsi. Yang pertama ada kata benda. Contohnya itu rumah, tumbuhan, manusia, ikan, burung, hewan, patung, candi, meja, kursi, dan lainnya. Perlu diingat ya, manusia, tumbuhan, gunung, dan apa yang ada di alam ini itu termasuk dalam kata benda. Selanjutnya ada kata sifat. Nah, kalau kata sifat itu contohnya indah, putih, biru, jahat, baik, ramah, manja, merah, dan warna lainnya. Seperti merah, kuning, biru, dan warna lainnya itu termasuk kata sifat. Jadi kata sifat itu luas. Yang ketiga ada sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Beda kata tapi maknanya sama. Contohnya indah itu sinonimnya persamaannya bagus. Indah dan bagus kan sama. Cantik, jelita, perempuan, wanita, pria, laki-laki, seperti itu. Lalu kalimat menggunakan cerapan panca indera. Maksud setiap kalimat mengandung kata-kata yang mengacu pada panca indera penglihatan pendengaran. Misalnya gini, seolah-olah pembaca bisa merasakan apa yang ditulis dalam teks deskripsi. Contohnya, kalimat seolah-olah dapat melihat. Contohnya ini, pantai panjang dengan hamparan pasir putih yang luas. Kalau ada kata-kata seperti ini, pantai panjang dengan hamparan pasir putih yang luas, itu kan kita membayangkan ya, kita bisa seolah-olah melihat. Lalu debur ombak pantai terdengar berirama. Ini yang menunjukkan pendengaran, itu ada kata-kata terdengar. Lalu seolah merasakan udara terasa sangat segar. Ini yang terakhir, penggunaan kata dasar dengan awalan huruf KTSP. Apabila ada kata dasar yang diawali huruf KTSP, ini KTSP diikuti huruf vokal, maka KTPS atau KTSP itu lebur. Contoh huruf vokal itu ini loh, A, I, U, E, U. Ini kan ada kata dasar surat. Oke, lihat kan? Surat. Nah, kalau mendapat imbuhan me dan ny, lalu ada kata surat, jadinya menyurat. Karena apa? Kata dasar surat ini kan huruf awalnya itu S. Nah, ini bisa kalian lihat huruf awalnya kan S. Setelah itu kan ada huruf U, itu kan termasuk huruf vokal. Jadi S-nya ini lebur, jadinya menyurat. Lalu ada kata lagi yaitu kata dasar paku. P. P ini kan termasuk dalam KTPS. Ini ada huruf P. Lalu setelah huruf P ada huruf A. A itu termasuk dalam huruf vokal.
Nah, berarti P-nya ini nanti lebur. Apabila ada imbuhan me plus kata dasar paku jadinya memaku. Lanjut. Apabila ada kata dasar dengan awalan huruf KTPS diikuti huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf selain A, I, U, E, O. Ini I ya, bukan L. Maaf, saya salah ketik. Jadi gini, huruf konsonan itu misalnya saja huruf N, M, L, Z, Y, X. Pokoknya selain huruf A, I, U, E, O. Maka KTPS tidak lebur. Contoh, lihat ini. Ini kan ada kata traktir, kata dasar. T, setelah huruf T ada huruf R. R itu kan termasuk konsonan. Nah, kemudian ada imbuhan men ditambah traktir, jadinya mentraktir. T-nya tidak lebur karena setelah huruf T itu ada huruf konsonan. Lalu ada kata dasar prakarsa. Ada imbuhan mem ditambah prakarsa, ada imbuhan lagi I. Karena setelah huruf P ini ada huruf R, P itu konsonan, R itu konsonan, maka P itu tidak lebur, jadinya tetap utuh ini katanya, memprakarsai. Ini bisa kalian lihat. Baiklah, kalau ada pertanyaan silahkan japri saya ya, jangan skip videonya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.